Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita hingga di kesempatan kali ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang mulia, yaitu pelajaran tentang bahasa Arab. Yang mana ketika kita mempelajari tentang sebuah ilmu, maka kemuliaan daripada ilmu tersebut itu bisa dilihat dari apa yang dipelajarinya. Dan kalau kita melihat bahwasanya bahasa Arab ini menjadi ilmu yang mulia, kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan bahasa Arab untuk menjadi bahasa kitab sucinya, menjadi bahasa yang abadi sampai hari kiamat kelak. Maka untuk itu, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tentu dengan mengharap ya ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama menata niat kita agar kita bisa mendapatkan faedah yang banyak dari ilmu yang bermanfaat ini. Baiklah para pemirsa, kita masih melanjutkannya pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Fi Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Alhamdulillah, kita sudah berada di kitab jilid yang ketiga dan kita sudah masuk pelajaran yang ketiga. Dan di kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan latihan dari pelajaran ketiga dan kita sudah sampai di latihan yang ke-15. Nah, latihan yang ke-15 dari pelajaran yang ketiga. Baik, nah untuk itu silakan bisa dibuka bukunya jilid ketiga halaman 37. Nah, apa yang kita dapati di latihan 15 ini, mu'alif menyampaikan kepada kita bahwasanya di sana ada kata ukhor. Ya, dalam bacaan yang kita baca di awal pelajaran ketiga, kita mendapati ada kata ukhor. Nah, kata ukhor ini adalah bentuk jamak. Bentuk jamak dari kata ukhro. Ya, dari kata ukhro artinya ya yang lain gitu ya. Jadi kalau jadi dia bisa menjadi bermakna sifat atau penjelas ya, sehingga dia mengikuti kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya jamak dia dengan ukhor, kalau dia mufrad dengan ukhro. Nah, kata ukhor dan demikian juga ukhro ini termasuk jenis kata yang mamnu'ah minas sarf. Jadi dia atau dari istilahnya ghairu munsharif ya. Jadi dia tidak menerima ya. Mamnu' minas sarf itu maknanya bahwasanya dia tidak bisa menerima tanwin dan ketika dalam posisi majrur dia diberikan harokat fathah. Yang mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala kita melihat di sana ya, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor. Nah, di sini kata ukhor ya, min ayyamin ukhor, ayyamin. Nah, ini dia bentuk jamak. Nah, jamak kemudian di sini ukhor. Nah, pertanyaannya ini kan min ya, min berarti dia huruf jar. Lalu kemudian ayyamin ini majrur ya, jelas di sini kan. Lalu diikuti dengan ukhor. Nah, ukhor sebagai naat atau sifatnya dari ayyam ini seharusnya kan dia majrur juga. Nah, kenapa dia kemudian tidak diberi ukhorin gitu, kasroh? Ya karena dia adalah mamnu' minas sarf ya, sehingga dia ketika dalam posisi majrur diberi harokat fathah. Dan kemudian dia tidak menerima tanwin. Nah, jadi dalam ayat ini, famangkana, maka barang siapa yang minkum di antara kalian maridun sakit, aw ala safarin atau dalam safar, fa'idatun min ayyamin ukhra, maka hitunglah pada hari-hari yang lain. Nah, yang lain inilah yang menjadi pembahasan kita ya di sini tentang ayat puasa ya. Jadi kalau ada yang puasa kemudian sakit atau safar, maka boleh tidak berpuasa tapi diganti di hari yang lainnya. Nah, di sini kita mendapatkan ada kata ukhor dan kata ukhro, yang mana keduanya adalah mamnu' minas sarf. Nah, bagaimana? Ini kan bentuk mu'anasnya ya, bentuk mu'anas. Nah, kenapa mu'anas? Padahal di sini ayam ini dikata yaum, tidak ada mu'anasnya. Ya, karena ayam di sini dia adalah bentuk jamak ya. Jamak taksir dan dari kata ghairu akil. Jadi kul jamin ghairu akil bahwa mu'anas. Jadi dan dihitung mu'annas tunggal ya, sehingga di sini jadi dia dihitung sebagai mu'annas ya. Jadi min ayyamin ukhor ya, karena dia jamak dan bukan berakal maka menjadi mu'annas.
Nah, bagaimana dengan yang ini? Kalau mudzakkar bagaimana mudzakkar? Tadi muannas sudah ya. Nah, kalau mudzakkar mufradnya itu akhor ya, dari kata akhor. Ya, nggak bisa digedein. Ya, ya. Jadi kalau dalam mudzakarnya mufradnya adalah akhor. Muannas mufradnya dia ukhra ya. Lalu kalau dalam mudzakkar jamaknya menjadi akhorun ya dalam posisi marfu ya. Dan ketika dia muannas jamak dia menjadi ukhor ya sebagaimana tadi kita baca dalam ayatnya. Nah, statusnya kalau dari akhor ini dia ghairu munsharif ya. Nah, sedangkan ukhra juga sama ghairu munsharif. Adapun akhorun dia munsharif ya. Munsharif dia bisa ya berubah sorofnya. Lalu kemudian untuk ukhor sendiri dia termasuk ghairu munsharif. Jadi di sini yang munsharif hanya yang akhorun ya, yang mudzakkar jamak. Nah, kenapa dia ghairu munsharif? Ya karena dia isim tafdhil ya seperti kata afdol, akbar ya, afdolu, akbaru ya, akrobu itu dia termasuk ghairu munsharif. Lalu kemudian kalau ukhra jelas di sini ada alif maksurahnya ya. Di alif maksurah ini maka dia ghairu munsharif. Lalu kenapa dia munsharif untuk akhorun? Karena dia jamak mudzakkar salim ya. Dan kemudian untuk kata ukhor sendiri dia ghairu munsharif karena memang ini ada wazan khusus untuk jamaknya. Nah, kita lihat bisa kan contohnya ya di dalam Al-Qur'an. Ya bisa kita lihat ya, misalkan seperti ini. Ya, ini contoh-contoh ayatnya. Semoga terlihat jelas ya di sini ya. Kita coba besarkan dulu. Baik. Nah, kita lihat contohnya di dalam ayat Al-Qur'an misalkan di sana Allah berfirman ya untuk yang mudzakkar mufrad ya. Di sana Allah berfirman dalam surat Shad 5758, "Hadza falyadzuquhu hamimu wa qassaq wa akharu min syaklihi azwaj." Jadi ini terkait dengan siksa jahanam ya. Siksa jahanam itu ya biarkanlah orang-orang kafir itu merasakan ya siksa jahanam itu berupa apa? Ya berupa hamimun. Hamimun di sini maksudnya sebagai khobarnya dari hada ini mubtada ini hamimun dia makanya marfu ya. Hamimun wa wasak dan ini juga marfu karena dia ma'tuf di sini. Ya. Jadi air yang sangat panas dan juga air yang sangat dingin ini yang diminum oleh ahli neraka. Alhamdulillah ya. Nah, lalu kemudian kita mendapat kata wa akharu. Nah, akharu ini juga ma'tuf ke sini. Ya, dia berarti posisinya adalah apa? Marfu ya. Dan kita lihat di sini hamimun, wasakun semuanya tanwin. Nah, akharu di sini tidak tanwin. Karena apa? Karena dia ghairu munsharif, tidak menerima tanwin ya. Sehingga jelas di sini wa akhar min syaklihi azwaj dan juga adab-adab yang lain dari jenisnya yang bermacam-macam. Nah, ini bentuk siksaan dari penghuni neraka. Nah, jadi ini ya para pemirsa sekalian bahwasanya kata akharu ya dalam posisi marfu dia tidak menerima tanwin ya meskipun dia diatofkan kepada kata yang bertanwin ya di sini tidak. Nah, contoh yang lain ketika dia dalam posisi mansub ya dalam posisi mansub kita lihat dalam firman Allah Ta'ala surat Asy-Syu'ara ayat 213 Allah berfirman di sana fala tad'u ma'allahi ilahan akhar ya ilahan akhar. Nah, ilah ini ya sesembahan ya sesembahan dia seposisinya adalah maf'ul bih ya maf'ul bih ilahan akhar sebagai tamyiznya atau sebagai penjelasnya ya. Jadi ya seharusnya ilahan akhar kan gitu ya tapi karena dia mengikuti ini sebagai sifat dari ilah ya tetap dia tidak menerima tanwin hanya di fathah saja yaitu ilahan akhar Tuhan yang lain. Maka janganlah kamu menyeru bersama Allah Tuhan yang
lain ya. Fatakuna minal mu'adzabin, maka kamu akan fatakuna minal mu'adzabin, maka kamu akan menjadi termasuk orang-orang yang diadab. Nah, jadi akhor di sini dia ghairu munsharif. Nah, kan tapi di sini ketika dia majrur seperti ini, para pemirsa, Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Nah, kenapa dia kasrah? Karena tadi kan katanya ghairu munsharif, tidak menerima kasrah ya. Nah, di sini dia bisa munsharif ketika apa? Ketika dia didahului oleh alif lam di depannya ya. Di sini ada alif lam di depannya, maka dia bisa menjadi majrur dengan kasroh ya. Jadi billahi wa bil yaumil akhiri ya. Akhiri di sini dengan kasroh karena dia ada alif lamnya. Adapun kalau tanpa alif lam ya dia ghairu munsharif. Baik. Nah, ini untuk contoh kata akhor ya. Nah, sekarang untuk kata ukhra. Nah, kata ukhra ya dia adalah mu'annas mufrad ya. Di dalam Al-Qur'an bisa kita lihat contohnya wal ta'ti ta'ifatun ukhra. Nah, ta'ifatun jelas ya. Ta'ifatun ini adalah marfu dengan tanwin dhammah. Ta'ifatun. Tapi di sini diiringi dengan ukhra. Ya, kalau sebagai naatnya, sebagai sifatnya dia ya, jadi dia kan kelompok dan datang kelompok yang lain nah gitu ya. Nah, ini ketika salat khauf ya, salat dalam perang seperti itu. Nah, menceritakan ketika ada sebagian sholat, lalu kemudian sebagian menunggu, lalu kemudian sebagian sholat lagi. Nah, di sini disebutkan ta'ifatun ukhra. Nah, ukhra di sini dia ya seharusnya sama dengan ta'ifah di sini kan, sama-sama tadi dhammah, tapi dia karena berakhiran dengan alif maksurah, maka dia ghairu munsharif, tetap dibaca ukhra ya, bukan ukhrun ya, bukan ukhrun. Nah, ini dalam posisi marfu. Nah, kalau dalam posisi mansub ya seperti ini. Wad mumjadaka ila janah kata khusus bayda min ghairi su'in ayatan ukhra. Jadi ayatan ukhra ini halnya, hal dia adalah mansub, ayatan dengan tanwin fathah, ukhronya ya bukan ukhron, tetap ya dengan fathah biasa ukhra karena dia ghairu munsharif ya. Baik, nah ini kalau dia mansub. Adapun kalau dia ini mudzakkar jamak mudzakkar ya, maka dia jamak mudzakkar salim ya, sehingga dia munsharif. Nah, contoh dalam Al-Qur'an ya bisa marfu qaumun akharun ya. Ya menjadi waqala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa anahu alaihi qaumun akharun. Nah, di sini qaumun akharun ya dia menjadi marfu ya karena dia fa'il ya, qaumun akharun ya, akharun mengikuti dengan qaumun ya, maka dia menjadi jamak mudzakkar salim. Baik. Lalu kalau misalkan di sini menjadi mansub ya, satajiduna akharina ya, satajiduna akharina ya, kalian akan mendapati orang-orang yang lain ya. Akharin dia menjadi maf'ul bih ya, karena dia maf'ul maka dia mansub ya, akharin tanda mansub dengan ya, kalau ini dengan tadi dengan waw, marfu'nya dengan waw, ini dengan ya ya, akharin ya, yuriduna ay ya'manukum wa ya'manu qaumahum. Jadi akharin di sini mansub. Nah, lalu kemudian kalau di dalam contoh berikutnya Al-An'am 133, kama angsha'akum ya, kama angsha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Nah, di sini qaumin akharin ya. Jadi akharin ini mengikuti qaumin, dia majrur ya. Qaumin dengan tanwin kasrah, maka dia menjadi majrur dengan ya. Baik, nah ini untuk apa kata akharin atau jamak mudzakkar ya. Dan misalnya jamak mudzakkar salim. Nah, baik, nah kita lihat untuk yang berikutnya, untuk yang muannasnya ya. Kalau di dalam mu'annas, jamak mu'annasnya dengan kata ukhor ya, ukhor. Nah, ukhor di dalam misalkan surat Al-Imran ayat 7, Allah menjelaskan huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhor. Jadi bicara hunna dan ukhor ya. Jadi hunna ini jelasnya hunna adalah untuk mereka perempuan ya, jamak mu'annas ya. Dan di sini ukhor ya dari atofnya ke sini ya. Ini dalam posisi marfu wa ukhoru mutasyabihatun. Nah, di sini kan juga di khobarkan dengan marfu ya, dengan tanwin. Nah, karena dia ghairu munsharif tetap tidak tanwin, bukan wa ukhorun tapi wa ukhoru.
Ini dalam posisi marfu ya. Nah, kemudian di sini di dalam ayat Yusuf 43 ketika Allah berfirman wa qala al-maliku inni ara sab'a. Nah, di sini sab'a ya maf'ul bih ya. Nah, raja berkata, saya melihat dalam mimpi ada 7 ya, 7 sapi yang gemuk-gemuk kemudian dimakan 7 yang kurus-kurus ya. Nah, kemudian di sana ada wa ukhor. Nah, ukhor di sini atofnya ke ini sab'a ini. Jadi dia posisinya adalah posisinya adalah dia mansub ya. Mansub. Wa ukhra ya bisatin. Nah, lalu kemudian sebagaimana dalam pembahasan di kitab ya, kalau dalam posisi majrur ya bisa kita lihat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhor ya, min ayyamin ukhor ya, ukhor meskipun dia mengikuti ayyamin yang majrur dia tetap dengan fathah ya, ukhoro. Karena dia sekali lagi dia ghairu munsharif. Nah, baiklah para pemirsa sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah bisa kita pahami ya bagaimana kita melihat kata ini. Kata ukhor ya sebagian jelas mu'alif ya, ternyata kata ukhor ini memang memiliki kekhususan ya dalam bentuk dia itu mu'anas mufrad atau mu'anas jamak, dia ghairu munsharif atau mamnu minas sharaf. Mamnu minas sharaf. Adapun dalam posisi mudzakkar ya, kalau dia mufrad dia mamnu minas sharaf. Adapun kalau dalam posisi jamak ya, jamak dia jamak mudzakkar salim, dan itu adalah munsharif. Baiklah para pemirsa, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga semakin menambah ilmu kita dan semakin menambah pemahaman kita terhadap bahasa Arab, dan semoga ini menjadi ilmu yang manfaat kita semuanya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.